Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Muhammad Arjun. Saat ini kita berjumpa kembali pada pertemuan kedua, tepatnya di mata kuliah Manajemen Pemasaran, yang mana di mata kuliah kali ini, di pertemuan kedua ini, kita akan membahas bagaimana konsep dasar manajemen pemasaran itu sendiri. Pertemuan ini tentunya akan berlangsung dengan kondusif. Mudah-mudahan kita bisa menerima ilmu yang bermanfaat dari pertemuan ini. Selanjutnya, agenda pembahasan pada materi ini ialah yang pertama itu konsep dasar manajemen pemasaran, tantangan pemasaran dalam era globalisasi, perencanaan strategis berwawasan pasar, kemudian perencanaan strategis korporasi atau proses pemasaran, lingkungan pemasaran, riset pemasaran, dan sistem informasi pemasaran. Selanjutnya, menyeleksi pasar, segmentasi pasar, mengembangkan ramuan pemasaran, serta mendesain produk strategis tentunya, strategi penetapan harga produk, dan juga bagaimana penyesuaian harga terhadap perubahan harga itu sendiri. Selanjutnya di dalam konsep dasar manajemen, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Efisiensi itu sendiri ukuran biaya sumber daya dibandingkan dengan pencapaian tujuan. Efektivitas, ukuran hasil tugas atau pencapaian tujuan. Selanjutnya, di dalam konsep dasar manajemen pemasaran itu sendiri, ada pun fungsi dan proses dari manajemen. Secara tidak langsung, kita akan mengupas terlebih dahulu bagaimana manajemen secara umum untuk refresh kembali ingatan kita tentang manajemen. Yang mana manajemen melibatkan serangkaian fungsi inti ya yang saling terkait untuk memastikan operasi yang lancar dan pencapaian tujuan. Yang pertama itu ialah perencanaan. Yang jelas kita harus perlu sesuatu hal untuk memberikan perencanaan agar kita bisa mencapai dengan tujuan. Yang kedua, bagaimana kita mengorganisasikan suatu dari proses manajemen itu sendiri serta mengarahkan tim tentunya. Kemudian yang ketiga, mengkoordinasikan apa yang telah kita rencanakan sehingga kita bisa melihat fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri. Tidak lupa pula kita menerapkan pengawasan sehingga dari pengawasan itu sendiri kita dapat melihat apakah rencana kita di awal sudah berjalan dengan tepat atau belum. Selanjutnya, konsep dasar pemasaran. Pemasaran adalah proses sosial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Kebutuhan sama dengan keadaan kekurangan pemuasan dasar. Keinginan hasrat untuk memperoleh pemuas tertentu, kemudian permintaan keinginan yang didukung kemampuan membeli. Produk, segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan, nilai, dan kepuasan konsep subjektif penting dalam pemasaran, pertukaran dan transaksi, cara memperoleh produk yang diinginkan. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan itu selaras dengan produk. Produk menciptakan nilai dan kepuasan, serta jual beli dan transaksi yang nanti masuk ke dalam pasar dan pemasar. Selanjutnya, falsafah dari pemasaran itu sendiri, manajemen pemasaran didapat dijalankan berdasarkan 5 falsafah utama yang memandu pendekatan perusahaan terhadap pasar. Yang pertama itu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, serta konsep pemasaran kemasyarakatan. Tantangan pemasaran era global tentunya sangat luas sekali, yang mana dalam lingkungan global yang dinamis dengan perubahan cepat yang dapat membuat strategi usaha. Peningkatan persaingan global, ekonomis dunia yang berubah, tanggung jawab sosial yang lebih besar, serta masalah ekonomis, politik, dan juga sosial lainnya. Perencanaan strategis itu sendiri, serta perencanaan strategis berwawasan pasar, proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga agar sasaran keahlian dan juga sumber daya organisasi sesuai dengan peluang pasar yang terus berubah. Yang pertama itu ialah portofolio investasi, potensi keuntungan, serta rencana kerja. Selanjutnya, matriks pertumbuhan pangsa pasar atau BCG, yang mana model portofolio untuk membentuk manajemen korporasi, menentukan SBU yang harus dibina, dipertahankan, dipanen, atau dilepas. Yang diantaranya ada 4 di sini matriksnya, question mark, stars, cash cows, serta dogs.
Selanjutnya, proses pemasaran itu terdiri dari analisis peluang pasar, meneliti dan memilih pasar sasaran, merancang strategi dan program pemasaran, serta mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi usaha pemasaran. Konsumen sasaran fokus pada pelanggan dan nilai yang lebih baik. Kemudian segmentasi pasar, membagi pasar menjadi kelompok pembagi dan berbeda, serta ramuan pemasaran. Variabel terkendali untuk mempengaruhi permintaan produk. Selanjutnya, pengendalian pemasaran, proses mengukur dan mengevaluasi hasil strategis dan rencana pemasaran, serta mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin sasaran pemasaran tercapai. Ini memastikan bahwa strategi pemasaran tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, inilah kontak yang dapat dihubungi ketika kita mau berdiskusi lebih lanjut. Sekian untuk presentasi kita dan dalam pertemuan ini kita akan lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.